Kak. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Kepada Bapak Ikadek Dwi Nuryana STMkom selaku dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Jose Gilang Makarion, lalu teman saya ada Siftian Abdullah, ada Zuhria Akmalul Fitri, ada Nadifah Awaliyah, serta yang terakhir Nurholis Majid. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan mengenai proposal rencana usaha dari program mahasiswa wirausaha dengan ide bisnis kami yaitu Cobaci atau Choco Banana Chips. Oke, next. Oke, adapun judul kegiatan dari usaha kami yaitu transformasi bisnis sistem enterprise untuk memaksimalkan kinerja rantai pasok, stok, dan pemasaran bisnis Choco Banana Chips atau Cobaci. Lalu nama usaha kami sendiri yaitu Cobaci atau Choco Banana Chips, jenis usaha kuliner yang beralamatkan di sini dan yang bertanggung jawab adalah teman kami Siftian Abdullah Zidan Arzaki. Lalu untuk deskripsi usaha dari produk kami sendiri ini adalah Cobaci atau Choco Banana Chips ini yang kami buat dengan memilih keripik pisang segar yang berkualitas serta melapisi mereka dengan lapisan coklat yang premium. Dan kami mengutamakan kualitas bahan baku serta kebersihan untuk memastikan bahwa setiap keripik pisang yang kami hasilkan memiliki cita rasa yang konsisten serta memuaskan. Lalu untuk kemasannya sendiri, kami mengemas produk Choco Banana Chips ini dengan desain yang menarik dan fungsional. Kami merancangnya supaya kesegarannya tetap terjaga dan memudahkan konsumen untuk membawa keripik pisang coklat ini kemana saja. Dan kemasan yang praktis ini juga membuat produk ini menjadi pilihan ideal untuk dibagikan atau dijadikan oleh-oleh atau hadiah. Lalu produk Choco Banana Chips ini hadir secara offline dan juga online melalui platform e-commerce dan sosial media agar dapat memberikan akses yang mudah kepada pelanggan kami. Dan ini tidak hanya meningkatkan jangkauan pasar, tetapi juga memudahkan pelanggan kami untuk mengetahui lebih banyak tentang produk serta produk kami. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Ica. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah rencana operasional usaha. Kami melaksanakan produksi sebagai berikut, yakni menyediakan berbagai bahan baku produksi, menyiapkan peralatan penunjang produksi, pengolahan produk sesuai alat pembuatan, dan menyediakan bungkus pengepakan produk. Nah, struktur organisasi. Pemilik dari perusahaan kami adalah Siftian Abdullah, kemudian dilanjutkan di divisi keuangan, yakni ada Nadifah Awalia, kemudian ada di divisi rantai pasok ada Zuria, di divisi operasional ada Jose Gilang, dan divisi pemasaran ada Nurholis Majid. Nah, ini adalah alat dan bahan. Alat yang kami butuhkan adalah kompor, timbangan, tabung gas 5 kg, wajan, wadah atau baskom, spatula, stiker, dan plastik standing pouch. Kemudian bahan yang kami butuhkan adalah pisang, coklat bubuk, minyak goreng, gula halus, kemasan, dan kapur sirih. Branding produk. Kami kami membuat tagline sebagai berikut, yakni harmoni tiap gigitan, kelezatan cobaci tiada tanding. Logo. Logo Logo Choco Banana Chips didominasi oleh gambar keripik yang dilapisi dengan lapisan coklat. Desain simpel dan bersih mencerminkan kesegaran dan kualitas produk. Kemudian warna. Kami memilih warna coklat mewah menciptakan palet yang menggambarkan rasa lezat dan eksklusivitas. Kemudian font. Penggunaan huruf yang bersih dan modern menciptakan kesan profesional dan mudah diingat. Dalam segi branding, produk kami menggunakan media sosial untuk menghasilkan konten yang menarik, informatif, dan bermanfaat bagi mahasiswa. Ini melibatkan konten seperti keunggulan produk, serta cerita dan testimoni dari konsumen kami. Kemudian pada pemasaran, tentunya memberikan promo khusus. Mengikuti tren yang sesuai dengan musim atau peristiwa khusus di kampus. Hal ini nantinya membantu menjaga relevansi dan ketertarikan konsumen. Manajemen usaha. Yang pertama, kami menggunakan manajemen pemasok. Yang kedua, manajemen produksi. Yang ketiga, manajemen keuangan.
Yang keempat adalah manajemen pemasaran. Kami melakukan pemasaran dengan cara yang pertama, periklanan, yakni bentuk promosi yang dilakukan oleh Cobaci, yaitu cara menggunakan media sosial seperti Instagram sebagai media promosi. Kemudian hubungan masyarakat. Untuk promosi ini yang lebih mengutamakan pelayanan, agar konsumen merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Pelayanan ini berupa pelayanan ramah kepada konsumen serta pemberian QR Code feedback konsumen untuk nantinya dapat digunakan sebagai pengembangan produk. Yang ketiga, penjualan sampel. Penjualan personal yang digunakan sebagai media promosi oleh Cobaci, yaitu melalui promosi secara langsung dengan memberikan sampel kepada keluarga, teman, dan masyarakat sekitar rumah. Kemudian yang keempat ada diskon penjualan. Bentuk promosi penjualan yang digunakan oleh usaha Cobaci yaitu memberikan promosi berupa buy four get one free guna menarik konsumen pada minggu pertama saat pembukaan awal usaha. Yang kelima ada e-commerce. Bentuk pemasaran di sini menggunakan kolaborasi antar konvensional dan modern sehingga dapat meningkatkan jangkauan pasar serta memudahkan pelanggan untuk mengetahui lebih banyak tentang produk dan merek kami. Berikut adalah merupakan website dari Cobaci. Ini adalah gambaran dari website Cobaci. Kami menampilkan ada latar belakang, kemudian ada tagline-tagline, dan tentunya ada kontak kami. Nah, target usaha. Fokus utama target konsumen kami adalah mahasiswa dan semua elemen sivitas akademik UNESA. Mengakui bahwa mereka merupakan kelompok yang aktif dan selalu mencari alternatif cemilan yang praktis dan lezat. Dengan menyasar pasar ini, kami berkomitmen untuk memberikan pilihan camilan yang memenuhi kebutuhan energi sehari-hari, sesuai dengan gaya hidup mereka yang dinamis dan sibuk. Terus selanjutnya saya serahkan ke Guria. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah analisis usaha. Di sini kita menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Analisis yang pertama yaitu rasa yang berbeda dari keripik konvensional lainnya. Kedua ada harga yang terjangkau. Kemudian ada bahan baku yang mudah didapatkan, serta terbuat dari bahan-bahan yang bergizi dan menyehatkan, seperti pisang dan coklat. Kemudian ada opportunity. Analisis yang pertama yaitu kondisi masyarakat yang semakin konsumtif terhadap makanan ringan sehingga mempercepat penjualan. Kemudian ada permintaan masyarakat akan makanan ringan atau cemilan sehat yang meningkat. Kemudian ada semua kalangan masyarakat yang dapat menikmati produk ini. Kemudian analisis selanjutnya yaitu weakness. Yang pertama ada pengolahan dengan cara yang masih terbilang tradisional. Kedua ada harga bahan baku yang tidak stabil, kemudian bahan baku yang tidak bertahan lama. Lalu yang terakhir ada trap. Yang pertama yaitu produk yang dapat ditiru dengan mudah, kemudian munculnya pesaing yang terus meningkat, lalu kenaikan harga bahan baku yang secara tiba-tiba. Selanjutnya yaitu ada jadwal kegiatan. Pada minggu pertama dan minggu kedua Oktober, kita akan melakukan survei bahan baku. Kemudian pada minggu ketiga dan keempat pada bulan Oktober, kita melakukan survei kemasan. Pada bulan keempat Oktober bulan Oktober pada minggu keempat, kita akan melakukan pengadaan bahan hingga minggu pertama pada bulan November. Selanjutnya, yaitu pengadaan peralatan pada minggu keempat Oktober dan minggu pertama November. Pada minggu kedua November, kita akan melakukan cetak kemasan. Kemudian pada minggu ketiga keempat November, serta minggu pertama, kedua, dan ketiga Desember, kita akan melakukan promosi dan pemasaran. Dan pada minggu ketiga Desember juga, kita akan melakukan penyerahan laporan akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Berikutnya membahas mengenai rencana biaya. Untuk yang pertama-tama kita bahas adalah terkait dengan rincian modal yang dibutuhkan selama proses bisnis berlangsung. Jadi kalau mengenai rencana modal usaha yang dibutuhkan nanti, itu dalam pengembangannya, usaha ini memerlukan biaya sebesar Rp545.000, di mana untuk nominal tersebut akan digunakan untuk melakukan pembelian bahan baku produksi dan juga
proses produksi berlangsung nantinya, seperti itu. Kemudian masuk ke alokasi penggunaan anggaran. Di sini dari tabel rincian modal usaha mulai dari bahan baku cobaci, ada pisang nanti 10 kg dengan harga satuan 15.000. Kemudian ada coklat bubuk 4 kg, dan juga minyak goreng, ada gula halus, ada gas 5 kg juga, ada kapur siri. Terus untuk pembelian berikutnya pada kemasan cobaci, itu ada stiker dan juga standing pouch. Di situ kalau di total untuk rincian modal usaha keseluruhan adalah Rp545.000. Kemudian membahas mengenai harga unit produksi, itu diperoleh dari perbandingan antara biaya total produksi dengan total unit yang diproduksi. Adapun harga unit produksi dan harga jual satu PCS cobaci adalah sebagai berikut. Harga unit produksi itu Rp545.000 dibagi 100 PCS. Jadi kita analogikan dari segala kebutuhan dan juga pengeluaran itu kita sesuaikan sebanyak 100 PCS nantinya. Jadi kalau di total nanti untuk setiap PCS itu memerlukan modal sebesar Rp5.450 dengan harga jual cobaci sebesar Rp10.000. Oleh karena itu untuk profit atau keuntungan laba bersih nantinya ada pada angka Rp4.550 per PCS. Next. Nah, untuk profit usaha cobaci itu dari perolehan profit dapat dengan menghitung selisih antara harga jual produk atau proporsi dengan harga produk produksi. Jadi dengan 100 produk cobaci yang dibuat mampu menghasilkan profit usaha sebesar persentase laba tiap hari dulu kita hitung. Jadi kalau di sini ada 10.000 dari penjualan dikurangi produksi sebesar 5.450 dan dikalikan total produk yang dijual 100 produk nantinya. Jadi kalau dihitung-hitung tuh untuk keuntungan seharinya adalah Rp455.000. Kemudian untuk persentase laba tiap unit dari harga jual, kemudian dikurangi harga produksi, dibagi harga produksi nanti dikalikan 100%. Jadi 10.000 dikurangi 5.450, dibagi 5.450 dikalikan 100%, sehingga dapat persentase keuntungan sebesar 83,48% di sini. Itu. Kemudian lanjut ke lampiran. Di sini kita meriset pasar terlebih dahulu sebelum melaksanakan suatu bisnis. Tentunya di sini kita dapati suatu data dari Indonesia juga yang merupakan penjualan atau produksi pisang itu merupakan komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia karena sekitar 45% konsumsi buah-buahan adalah pisang. Kemudian kita dapati data dari BPS atau Badan Pusat Statistika tahun 2021 bahwasanya Indonesia mampu memproduksi pisang sebanyak 8,74 juta ton. Dari hal-hal ini, kemudian data-data yang kami peroleh, oleh karena itu perlu kita manfaatkan peluang yang udah ada di lapangan secara langsung, sehingga muncul satu konsep ide, yakni cobaci atau Coco Banana Chips. Dengan hasil riset tadi, kita rencanakan bisnis mulai dari perencanaan keuangan, gimana cara kita untuk mengakomodir keuangan yang seminimal mungkin dan juga menghasilkan suatu keuntungan yang semaksimal mungkin. Kemudian ada perencanaan produk. Perencanaan produk sendiri kita analisis kiranya bahan-bahan kemudian alat-alat yang dibutuhkan selama proses produksi berlangsung apa aja nantinya. Kemudian perencanaan pemasaran, di sini ada beberapa hal yang kita cantumkan juga selama proses pemasaran, mulai dari ERP yang akan kita akomodir pada sistem, yakni MRP atau manajemen rantai pasok, kemudian pada inventaris atau stok yang sekiranya di gudang seberapa banyak selama proses penjualan nantinya. Kemudian terakhir adalah proses pemasaran yang kita menggunakan website profile nantinya terintegrasi dengan sistem penjualan. Dan tentunya akan input di sana terkait dengan link Tokopedia dan juga Shopee. Nah, hasil perencanaan bisnis sudah kita laksanakan, lanjut kepada implementasi. Dari proses produksi ada bahan dan peralatan yang sekiranya dibutuhkan selama proses produksi berlangsung sehingga menghasilkan suatu produk cobaci. Kemudian untuk distribusi dan pemasaran kita ada dua sekaligus di sana untuk strategi. Yang pertama adalah secara online dan juga secara offline nantinya selama proses
penjualan berlangsung. Kemudian ada evaluasi. Di sini juga kita melaksanakan sistem QR code yang nantinya dapat diakses oleh para pengguna dan diakses melalui link. Nantinya akan masuk ke dalam suatu tampilan mengenai survei kepuasan pelanggan seperti apa. Jadi dari situ kita akan menganalisis lagi dari riset pasar khususnya pada kebutuhan para konsumen. Misalnya nanti pada saran penambahan rasa ataupun lain-lain dapat kita akomodir selama proses bisnis berlangsung seperti itu. Kurang lebih demikian untuk penjelasan dari proposal kami. Dari keripik pisang sendiri, yakni keripik pisang coklat atau cobaji, merupakan produk cemilan yang semakin populer di Indonesia tentunya. Kombinasi manisnya pisang yang matang dengan rasa coklat yang kaya memberikan pengalaman yang tak terlupakan lah, katakanlah gitu, bagi para konsumen. Nantinya camilan tradisional dengan sentuhan modern yang saat ini cukup digemari oleh konsumen, membuat kami merasa yakin untuk mengambil langkah dalam pengembangan bisnis cobaji. Kurang lebih dari kami, dari kelompok 7 sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.